Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei evaluasi 1 tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, mayoritas responden dalam survei itu menyatakan puas atas kinerja Presiden dan Wakil Presiden selama 1 tahun memimpin Indonesia. Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis hasil riset Ranyar perihal kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu aspek yang dinilai adalah tingkat kepuasan responden terhadap performa pemerintah. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda Rashid menyatakan sebanyak 19,4% responden menilai kinerja pemerintahan Prabowo Gibran tidak memuaskan. Sedangkan sebesar 78,1% menyatakan puas. Hanta menjelaskan sejumlah alasan mengapa responden yang menjawab puas. Di antaranya adalah kepemimpinan tegas dan berwibawa, bantuan pemerintah tepat sasaran, program makan bergizi gratis, pencegahan dan pemberantasan korupsi, kinerja yang terbukti, jaminan layanan kesehatan, harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau, ekonomi yang stabil, hingga akses pendidikan merata. Hanta juga membeberkan sejumlah alasan responden yang menjawab tidak puas, di antaranya ekonomi yang belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, kurangnya lapangan kerja, kinerja yang belum terbukti. Survei Poltreking Indonesia ini dilakukan pada 3 hingga 10 Oktober 2025. DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintahan pada 1 tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Bus menilai keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan cukup baik. Ia mengatakan pada 1 tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Komisi 4 DPR RI memperhatikan ketahanan pangan khususnya komoditi beras pada tahun ini tidak ada impor. Hal ini menjadi apresiasi DPR pada kinerja pemerintah. Untuk di Komisi 4 kami sangat memperhatikan bahwa ketahanan pangan khususnya kita melihat salah satu komoditi adalah beras. Alhamdulillah pada tahun ini tidak ada impor dan itu sungguh sangat luar biasa. Kita apresiasi dengan kinerja pemerintah untuk semua stakeholder. Anggota Komisi 4 DPR RI Alin Mus meyakini kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia akan lebih maju khususnya terkait ketahanan pangan. Memasuki 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya. Di tengah tantangan ekonomi dan sosial, sektor pendidikan menjadi tumpuan utama dalam membentuk generasi emas 2045. Program baru mulai, kalau masing-masing sekolah rakyat memiliki blueprint. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mengatakan, jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu menyatakan Presiden Prabowo sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran. Pelaksanaannya memakai skema swakelola dan masuk program hasil terbaik cepat PHTC. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan 2 program pendidikan baru sejak dilantik sebagai Presiden, Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Kedua sekolah unggul itu dirancang untuk melengkapi pendidikan dari sekolah biasa atau reguler. Ya tentu program-program yang sudah jalan hari ini agar di tahun depan untuk terus dilanjutkan. Yang kedua, politik anggaran khusus untuk pendidikan. Kita sudah tahu bahwa konstitusi memandatkan 20% APBN itu betul-betul untuk pendidikan kita. Nah ini betul-betul harus konsisten. Pemerintah harus komit bahwa 20% yang disyaratkan di undang-undang tersebut betul-betul untuk kepentingan pendidikan. Kalau saja ini bisa terpenuhi, maka saya meyakini tidak akan ada lagi sekolah kita yang rusak. Saya meyakini angka putus sekolah akan turun bahkan zero. Saya meyakini bahwa beasiswa-beasiswa juga akan bertambah. Saya meyakini bahwa guru-guru kita akan sejahtera. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu menjelaskan selain Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, program makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis untuk anak bangsa juga menjadi program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam rangka membangun generasi emas 2045.
Sementara di bidang politik dan hukum, banyak capaian yang diraih pemerintah dalam kurun waktu setahun, seperti penegakan hukum yang berkeadilan. Presiden Prabowo Subianto ingin hukum di Indonesia tidak tebang pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang terjadi pada 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di bidang politik dan hukum. Perlu diakui banyak program dan kebijakan yang telah diimplementasikan pada masa kepemimpinannya. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Wasisto Raharjo Jati mengungkapkan banyak capaian kerja program dan kebijakan yang telah dilahirkan yang sejalan dan berdampak baik serta bermanfaat bagi masyarakat. Capaian kerja pemerintah memang banyak program telah digelontorkan ya, baik MBG, cek kesehatan gratis maupun program-program lainnya. Hanya saja kan ini evaluasi kami itu menunjukkan beberapa program ini ada yang bagus sekali, ada yang kurang sekali, dan ini yang saya pikir mempengaruhi performa pemerintahan di saat di bersamaan kita juga menghadapi efisiensi kan, di mana banyak sekali pemotongan anggaran yang berdampak secara sistemik, dan saya pikir dalam konteks ini terjadilah itu pergolakan. Pada bidang yang paling mencolok yakni politik luar negeri, Presiden Prabowo Subianto seringkali melakukan kunjungan atau lawatan ke sejumlah negara untuk melantangkan suaranya membela masyarakat Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Presiden selalu konsisten untuk menyuarakan hal itu. Kita selama ini selalu berbicara bahwa kita ingin mendukung dan mengusung solusi dua negara. Dua negaranya ini kan jelas kan, berarti harus ada dua entitas kan, seperti dua entitas negara, ya Palestina ya Israel kan, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa ini adalah bukan suatu kondisi tanpa syarat. Syarat pertamanya adalah Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Then kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan mereka kan, seperti itu. Jadi saya kira tidak ada yang berubah. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di forum internasional juga dinilai sebagai bentuk nyata komitmen teguh terhadap multilateralisme. Ya, wajah Indonesia di kancah internasional dinilai semakin positif dan proaktif, terutama dalam setahun terakhir. Hal ini didukung oleh peran diplomasi internasional yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto yang berpotensi membuka pintu kerjasama ekonomi yang menguntungkan. Dalam setahun terakhir, diplomasi Indonesia di kancah global meningkat signifikan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia aktif menyuarakan isu-isu penting di forum internasional, seperti kemerdekaan Palestina. Wakil Direktur Indef, Eko Listianto, mendorong kemampuan diplomasi ini ke dalam bentuk kerjasama ekonomi yang nyata. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan timbal balik bagi negara-negara yang terlibat. Ya, secara umum kalau saya lihat ya dalam setahun terakhir ini, terutama wajah Indonesia di muka internasional itu memang menurut saya berubah ya. Artinya di era Pak Prabowo ini ya saya sangat optimis ya, kita semakin dikenal di dunia internasional, dan bukan hanya dikenal tapi proaktif gitu ya, menyuarakan isu soal kemerdekaan Palestina. Terus ya tidak hanya itu ya, dalam konteks beberapa fora-fora internasional itu Pak Prabowo sangat proaktif, dan saya rasa ini bagus ya untuk membangun bahwa Indonesia itu negara besar begitu. Nah, tetapi juga tentu ada tantangannya juga ya, bagaimana kemudian delivery ya kemampuan diplomasi internasional presiden kita ini kepada bentuk kerjasama ekonomi ya, yang nanti saling menguntungkan di antara negara-negara yang katakanlah menjalin kerjasama ini begitu. Hingga Oktober 2025, menjelang 1 tahun masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi setidaknya 24 negara. Presiden Prabowo menekankan pesan persahabatan, kerjasama ekonomi, dan komitmen untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Era kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi tonggak penting bagi kebangkitan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. Genap 1 tahun Presiden Prabowo memimpin Indonesia telah mampu membuat berbagai kebijakan serta program nyata dalam hal pertahanan nasional Indonesia yang mandiri, kuat, dan juga disegani.
Pemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional meliputi beberapa fungsional utama seperti melakukan penguatan nasional melalui modernisasi alutsista dan meminimum efisiensial force atau memastikan atau memperkuat dari pertahanan yang efisien maupun efektif. Selain itu, meningkatkan stabilitas nasional melalui kerjasama antara lembaga. Selain itu, reformasi Polri juga dianggap menjadi fokus utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam peningkatan pelayanan publik serta memberantas korupsi dan juga meningkatkan profesionalisme. Dan bagaimana tanggapan dari para pejabat maupun dari pengamat terkait 1 tahun kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berikut cuplikannya. Langkah utama dilakukan Presiden Prabowo di sektor pertahanan dengan memperkuat pondasi pertahanan teritorial yang membangun batalion baru di berbagai wilayah dan modernisasi alutsista dalam meningkatkan kemampuan tempur dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dengan teknologi canggih seperti sistem pertahanan udara, kapal perang, dan pesawat tempur. Pengamat militer Beni Sukadis menilai pada 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat anggaran pertahanan meningkat menjadi 165,16 triliun rupiah pada 2025. Hal ini memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk memperkuat sektor pertahanan dengan nilai tambahan 25 triliun. Tentunya di sini ada beberapa aspek ya, tadi saya bilang kan, dalam pembangunan ini. Pertama adalah dari sisi modernisasi alutsista atau persenjataan. Kita sudah lihat ya selama 2019 sampai 2024 Pak Prabowo itu sangat berambisi untuk membeli istilahnya platform ya atau senjata utama ya, seperti pesawat tempur, kemudian kapal perang yang besar-besar, kapal selam, dan itu dilanjutkan ketika dia menjadi presiden. Sebenarnya jadi nggak ada putus sambung. Jadi ketika Pak Prabowo menjadi presiden, Pak Safri hanya menjalankan atau melanjutkan apa kebijakan sudah diambil itu tadi. Yaitu adalah pertama adalah bagaimana melakukan modernisasi peralatan atau alutsista kita, kemudian meningkatkan kapasitas dari SDM kita, dan juga meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Peningkatan kapasitas militer juga terlihat di tahun ini dengan banyaknya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dari para prajurit. Beni Sukadis menilai sebagai mantan jenderal dan seorang ahli strategi, Prabowo paham bahwa ancaman terhadap bangsa tak selalu datang dari perang bersenjata. Di bidang pendidikan dan sumber daya manusia, Prabowo menegaskan pentingnya human capital dalam pertahanan. Melalui Universitas Pertahanan Unhan dan program riset rudal nasional, Indonesia menyiapkan generasi baru yang tidak hanya mampu bertempur, tapi juga menciptakan teknologi pertahanan sendiri. Tentunya Mabes TNI sebagai dalam konteks tingkat operasional melakukan pelaksanaan kebijakan pertahanan yang dilakukan oleh Kemhan kan. Ya tentu saja Mabes TNI bersama 3 angkatan sudah banyak melakukan kegiatan, baik itu konteks kapasitas, peningkatan kapasitas dan ikut serta dalam pelatihan, military exercise, ataupun juga kegiatan-kegiatan pendidikan di luar negeri, apakah di Amerika, di Australia atau di Inggris, itu banyak dari semua angkatan. Dan saya pikir yang paling penting justru kalau dari tentara itu adalah training. 3 itu aja Mas. Nggak boleh pindah-pindah atau kegiatan melakukan tugas di luar non pertahanan sebenarnya kan. Seperti terlibat dalam MPG itu nggak boleh. Terlibat dalam pertanian itu sebenarnya itu second man, jadi tugas tambahan bukan tugas utama itulah. Di sisi lain, Prabowo juga menaruh perhatian khusus pada kemandirian industri pertahanan nasional sejak dirinya menjadi Menteri Pertahanan RI. Melalui pembentukan Defense ID, holding BUMN pertahanan yang menaungi Lembaga Elektronika Nasional atau LIN, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL,
Indonesia kini mulai memproduksi sendiri berbagai peralatan strategis. Beni Sukadis juga menyebut kerjasama internasional juga dilakukan dalam rangka menguatkan hubungan strategis dengan negara-negara mitra untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan memperoleh dukungan dalam berbagai bentuk. Ya, karena kan pertama itulah training ataupun pelatihan ataupun juga latihan bersama atau military exercise yang terjadi. Yang terakhir kan soal Super Garuda Shield yang awalnya kan itu cuma Amerika dan Indonesia, ketika 2 tahun lalu dibuka menjadi multilateral gitu kan, menjadi besar. Itu menunjukkan bahwa kita secara serius ingin meningkatkan kapasitas profesionalisme kita dalam konteks sesuai dengan acuan undang-undang tadi, bahwa kan pertahanan negara adalah sebagai tugas utama dari TNI gitu. Tentunya pelatihan tadi saya bilang, pelatihan itu ya penting gitu loh. Sehingga pelatihan itu makin lama akan meningkatkan mengasah keterampilan, baik itu dalam combat situation ataupun dalam isu-isu lain gitu kan. Jadi kan macam-macam, ataupun juga seperti mitigasi bencana itu kan juga banyak juga diperbantukan kan, walaupun itu bukan tugas utama, itu kan operation research. Nah, isu-isu itu yang menurut saya buat Indonesia sangat pelajaran dari negara lain atau bekerjasama dengan negara lain adalah bagian dari peningkatan kapabilitas dari TNI. Beni Sukadis menilai kepemimpinan Prabowo berhasil menanamkan terutama dalam efektivitas birokrasi dan koordinasi lintas sektor, menekankan pentingnya memperkuat efisiensi birokrasi serta memastikan program prioritas nasional berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ya, ini PR besar lagi Mas ya, karena kan pemerintah itu tugasnya kan memberikan suatu keyakinan ataupun memberikan suatu kondisi sehingga masyarakat bisa melakukan ataupun kegiatan ekonomi atau mendapatkan pekerjaan. Kita ketahui setahun ini kan banyak sekali pengangguran, banyak sekali PHK ya, terutama di pabrik-pabrik garment ya, karena imbas dari impor garment dari Cina ya. Saya pikir itu dan dari paling tidak dari laporan media itu mungkin hampir 100.000 atau puluhan ribu yang di PHK di bidang garment, dan di bidang lain juga terjadi juga gitu. Jadi kelihatannya pemerintah harus bekerja lebih keras ya untuk mendorong terjadi suatu kondisi ekonomi yang lebih baiklah di depannya, di masa depannya, terutama di masa depan. Karena kan itu yang menurut saya PR paling besar ya di situ sebenarnya. Termasuk juga kemarin protes di DPR itu kan masyarakat rata-rata kan isunya lebih sosial ekonomi dibanding soal soal kesejahteraan. Itu kan menunjukkan kecemburuan masyarakat bahwa bagaimana orang DPR bisa dapat gaji segini kok kita nganggur gitu lah, kira-kira gitu kan. Orang marah dong pasti. Saya juga marah gitu kan, cuman kan teman-teman Malaysia lebih bisa punya cara lah gimana pun. Saya pikir itu Mas, jadi PR besar buat pemerintah Prabowo untuk mendorong ekonomi supaya lebih maju lagi. Memasuki 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, desakan reformasi Polri muncul kembali. Aspirasi publik yang dirumuskan aktivis dan pengaruh dalam 17+8 memasukkan poin reformasi Polri sebagai aspek yang harus dipenuhi dalam tenggat sampai 31 Agustus 2026. Komisioner Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Otari Purnamasari menjelaskan kemarahan publik terhadap Polri memuncak pada akhir Agustus 2025. Serangkaian aksi demonstrasi yang puncaknya seorang pemudi ojek online tewas akibat terlindas kendaraan taktis rantis polisi. Ya, kondisi yang kemarin itu memang terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh Polri, kemudian bersama masyarakat sipil bahwa Polri memang harus berbenah, itu tidak serta-merta memang kemudian menaikkan kepercayaan, tetapi yang paling penting adalah ada upaya
yang dilakukan Polri untuk melakukan langkah-langkah pemenahan. Kemarin beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin ya, sudah kemudian dorongan masyarakat